Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, dan ini pun juga janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang senantiasa bolak-balik ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah sekaligus juga untuk kita misalnya menyambung tali silaturahmi kita, terus mencari ilmu dengan mengadakan kajian ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu derajat dari kaki kanan kita, dan kita juga akan dihapuskan satu kesalahan dari kaki kiri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Juga diamnya bapak-bapak, ibu-ibu ya di sini, diamnya saja nih. Tidur juga boleh dah. Diamnya saja, tidurnya saja. Ya, di masjid ini itu malaikat keliling lah tuh doain, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah berikan kebahagiaan kepadanya, berikan kasih sayang padanya. Tapi ngomong-ngomong kalau soal capek, saya juga capek. Habis nyembelih di sini, cuma di sini berarti nyembelih cuma satu. Di sekolah saya ditugasin juga, lupa saya. Udah pakai baju koko putih, tapi keren juga sih pakai peci begitu ya, nyembelih pakai peci, pakai koko putih, terus itu akhirnya muncrat semua ke sini semua badan. Padahal saya pengen khotib, waduh bingung saya, nggak bawa baju ganti. Ya ada tugas juga di sana menyembelih, disuruh nyembelih juga. Begitu saya, ini cerita nih Pak ya. Jadi saya bagian pengen motong-motongin gini-gini, diusir sama teman-teman. Paling bukan di sini, di atas sana nyembelih. Waduh, iya deh. Langsung ke atas. Betul juga disuruh nyembelih juga sapi. Alhamdulillah di sekolah kami sih ada berapa sapi ya? 14 sapi sih. Ya, kambingnya dikit cuma 9. Jadi kayaknya disapikan semua. Kalau di sini kan sebagian dikambingkan ya, dikambingkan. Ya, kalau dari segi manfaat menurut ulama mazhab Syafi'i itu lebih baik ya beli ya sapi gitu. Ya, tapi kalau dalam mazhab lain seperti Hambali atau itu ada beberapa memang sih sesuai dengan ada hadisnya juga sih ya. Jadi memang khawatir kali ya, takut nggak kebagian gitu nanti di sono gitu, jadi ya biar bulu-bulunya, kukunya, tanduknya dapat disaksi. Ini kalau seandainya sapinya 1, orangnya 7, udah itu bukan satu keluarga lagi. Wah bagi-bagi sono dong, kalau gitu kagak bisa. Ya nggak begitu. Kan kalau dalam Al-Quran itu jelas ya. La yanalu luhumuha wala dima'uha walakin yanalullahu taqwaha ya. Allah tidak akan menerima daging-dagingnya dan tidak menerima aliran darahnya, tapi yang diterima apa? Taqwa, ketakwaannya, keikhlasannya. Insya Allah saya yakin semua jamaah di Masjid Jabar ini ikhlas ya, ikhlas banget dah. Mudah-mudahan semoga ya. Hanya Allah yang maha tahu yang bisa melihat itu semuanya. Ini saya mau ngomong apa ya? Saya kayaknya pengen ngomong tentang Zulhijjah aja deh kita ya. Saya pengen buka ini, takutnya nanti agak berat lah, kelamaan nanti, mendingan dah kita bicara tentang bulan Zulhijjah. Ada beberapa momentum dalam bulan Zulhijjah ini ya.
Bulan Zulhijjah ini memang adalah bulan yang disebutkan di dalam surat At-Taubah, termasuk bulan-bulan yang haram atau bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di surah At-Taubah ayat 30-an berapa itu? Disebutkan bahwa wa minha arba'atun hurum, dan di antara bulan-bulan yang milik Allah, inna iddatallahi itsna asyara syahra. Sesungguhnya bulan-bulan milik Allah itu ada 12. Ya, tapi ini 12 ini bulan-bulan ya, Hijriah ya. Nah, di situ disebutkan wa minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan suci. Apa saja itu 4 bulan suci? Disebutkan bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Zulqa'dah, bulan yang terakhir Dzulhijjah. Bulan Ramadan memang sudah suci, sudah disebutkan secara khusus sebagai bulan puasa. Ya. Bulan Muharram juga disebutkan juga. Ya, di dalam hadis-hadis Rasulullah banyak itu. Nah, terkait di bulan Dzulhijjah ini memang momentum yang pertama kali, karena di situ bahasanya juga Dzulhijjati. Itu artinya milik ya. Hijjati para haji, atau milik para jemaah haji, atau milik orang yang sedang pergi haji. Kalau kita masuk di bulan Dzulhijjah, pasti ingat dengan para sebagian dari jemaah kita yang melaksanakan ibadah haji di Makkah sana, Mekah Al-Mukarramah. Ada Makkah, ada Bakkah ya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan Bakkah ya. Awalu ma awal ma wudi'a apa itu, lupa saya. Jadi bibak kata mubarakah ya. Jadi rumah peribadatan pertama yang didirikan di dunia ini Bakkah. Kalau Bakkah itu menuju kepada Ka'bah pemahamannya, sedangkan Mekah itu menunjukkan kepada daerah Makkah semuanya itu. Ini ada pembahasan seperti itu. Bakkah itu menuju kepada Ka'bah itu sendiri. Ya. Perintah haji ini sesungguhnya memang sudah diperintahkan sejak dulu. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam juga ada. Di dalam hadis qudsi itu disebutkan bahwa Nabi Adam itu melakukan ibadah haji atau perjalanan itu dari India, dia bilang. Sungguh luar biasa, jauhnya kayak apa ya. Tapi perjalanannya dulu belum ada kendaraan. Tapi wallahu a'lam bishawab bagaimana caranya itu. Jadi semuanya momentum ini seperti kayak haji, kemudian kurban, ya, kemudian amalan ibadah yang lainnya itu memang juga pernah dilakukan juga syariat di zaman Nabi Adam alaihissalam gitu ya. Nah, ini Dzulhijjah, bulan haji. Kalau nyebutnya kita bulan haji ya, bulan milik haji, orang yang sedang ibadah haji. Ibadah haji ini kan ibadah yang rukun Islam yang kelima. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana, atau wa shaumi ramadhana wa ita'iz zakati wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibangun atas dasar 5 hal. Pertama, bersyahadat. Syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Kita sudah menyatakan itu. Dan syahadat Rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau syahadat harus dua-duanya, syahadat tauhid dan juga syahadat Rasul. Ya. Jangan ditambah-tambah yang lain ya. Nanti kalau kayak misalnya di Az-Zaitun gitu kan, sampai bahkan mengatakan Al-Qur'an bukan firman Allah. Aduh, nauzubillah min dzalik. Itu tuh dari mana pikirannya saya juga nggak tahu itu. Padahal kami dahulu pernah datang ke pondok pesantren Az-Zaitun, kami semua
guru, karyawan, terus kemudian orang-orang UIN juga. Ada sekitar berapa mobil waktu itu, sekitar 8 mobil. Kita datang ke Az-Zaitun. Di sana itu kita diperlihatkan sampai ke tempat dalam-dalamnya juga itu. Karena merasa ya mungkin ada beberapa temannya Panji AS Gumilang ya. Itu yang juga ada di UIN. Waktu itu kalau nggak salah yang pernah mengajar di sana Profesor Dr. Abdurrahman A.R. Partosentono kalau nggak salah itu ya. Dia pernah mengajar di sana, mengajar bahasa Arab. Bahkan sampai beliau meninggalnya pun di sana, di Az-Zaitun. Nah itu, dia mengajar bahasa Arab. Dulu sih waktu kita ke sana nggak kelihatan itu. Ya sholat sama gitu. Cuma kita memang tidak melihat posisi anak-anak santri sholat. Kita nggak lihat. Tapi kayaknya sih saya ngelihatnya cuman anak santri itu baris, rapi, tertib banget gitu. Tertib banget, jalan tuh rapi semua. Pasti masuk dalam barisan, masuk ke masjid itu rapi semua. Ya waktu itu masjidnya yang ada masjid kan ada 2. Ada Masjid Rahmatan lil Alamin. Waktu itu masjidnya belum didirikan. Hanya dikasih tahu rencananya di sini ada masjid namanya Masjid Rahmatan lil Alamin. Jadi lebar gitu tanahnya. Insya Allah akan bisa untuk memenuhi katanya jamaah sekitar 300 ribuan katanya. Besar sekali gitu. Tapi waktu itu kita ada masjid satunya lagi, besar juga. Kita masuk sampai ke dalam. Bahkan saya ketemu ada alumni dari sekolah kami gitu. Saya tanya juga, tapi ya biasa nggak ada kayak seperti kemarin aneh gitu, atau nggak ada seperti apa yang dikatakan bahwa kemudian anak itu pulang-pulang langsung marahin orang tuanya dan sebagainya, enggak. Cuma pada saat itu murid saya itu, wah, terima kasih banyak nih air putih, air dukun aja dah. Jadi cuma anak murid saya cuma ngaku gini aja, ya kami untuk bayar uang muka itu dengan seekor sapi yang besar itu ya. Mahal juga saat itu, berapa itu mahal itu. Itu ada beberapa anak kita perempuan dan laki yang masih situ, sekarang udah lulus kalau nggak salah ya. Nah itu waktu itu kita masuk juga ke pabrik rotinya, ada pabrik roti. Kita masuk lagi ke tailornya, jahit menjahit. Kita masuk lagi ke di situ ada ladang apa itu bebek gitu, bebek banyak bebek. Terus di situ juga ada kambing, domba banyak. Ada sapi, ada juga itu kandang sapi banyak juga. Kita juga masuk ke ada sebuah danau. Danau itu diisi oleh ikan-ikan yang luar biasa, ikan mas besar-besar sekali. Ya kita ngasih itu sumbangan dari sedekah, ngasih makanan di itu ikan-ikan itu. Bahkan ada burung-burung dara itu yang bisa diatur dengan periwitan rit 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 gitu. Bisa diatur begitu, bisa. Waktu itu Pak ya. Namun mereka pada saat ditanya oleh kita, kira-kira ini dananya dari mana ini semua gitu. Itu kurang ngaku dia. Dia mengatakan ya Panji juga, dia mengatakan dari bapak-bapak sekalian, dari ibu-ibu sekalian, dari umat Islam gitu. Dia tidak menjelaskan secara umum gitu. Tidak menjelaskan dari mana dananya dia peroleh. Ya barangkali dulu banyak pendukungnya ya di jajaran pemerintahan kalau nggak salah, dan juga banyak juga di para pejabat-pejabat di tentara TNI gitu. Yang saya tahu seperti itu waktu itu. Baik, kembali ke sini ya. Jadi memang kita juga harus hati-hati ya, terutama ya sini insya Allah pasti udah beberapa tahu lah, artinya tidak mungkin lah menyekolahkan anak di sana.
Toh rata-rata juga anak-anaknya udah pada sekolah semua, udah pada ini gitu, udah pada besar semuanya. Baik, kembali kepada bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini ada perintah yaitu haji. Haji ini merupakan rukun Islam yang kelima. Maka oleh karena itu kita sebagai umat Islam ya seyogyanya ada niat dan ada azam lah dalam hati kita bahwa kita harus melaksanakan ibadah haji. Karena kalau tidak ya kita berarti tidak ingin melaksanakan rukun Islam yang terakhir. Karena itu merupakan satu bagian dari rukun Islam. Maka kita harus mengatakan seperti itu. Yang jelas kita sudah punya niat dan kita sudah punya azam, keinginan yang sangat kuat untuk berangkat pergi haji. Dengan realisasi kita nabung haji misalnya. Ya sementara nanti enggak sampai itu urusan belakangan. Seperti istri saya ini katanya kan saya udah daftar nih tahun 2017 berdua sama istri. Dapat tahun 2036. Tapi udah keduluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya paling nanti dibadalkan saja kalau gitu nanti insyaallah. Ya 2036 berarti ya beliau almarhumah ini istri saya nggak mau berangkat kalau nggak sama saya gitu. Berdua saya. Rencana saya pergi haji itu untuk badalin juga sih untuk bapak-bapak saya gitu. Tapi nggak kesampaian kayaknya nih. Ya lebih dipanggil dulu. Tapi niatnya itu sudah ada, saya kira. Niatnya itu sudah kesampaian, insya Allah. Dan alhamdulillahnya memang ya untuk ini dia sudah belajar juga untuk hal-hal yang seperti kayak tentang haji ya secara diam-diam buka-buka begitu ya tentang haji. Nah oleh karena itu haji ini ya tetap kita harus ada azam dalam hati kita. Bagi kita yang belum ya, kalau yang sudah ya alhamdulillah. Ya bagi yang sudah ya alhamdulillah. Yang kalau pengen pergi haji lagi juga silakan, karena bagaimanapun juga ya Allah realisasikan itu tidak hanya karena hal finansial. Ya kan? Boleh jadi seperti kayak kasus kemarin Pak Haji Zulkifli dengan istrinya. Padahal dia belum ada niat, belum ada inilah ibaratnya, belum ada realisasinya. Tapi pada saat dia bertemu dengan Pak Haji Ujang, ngelihat ada koper 2, Pak Haji Ujang, itu untuk saya aja dah, untuk aja saya aja dah. Alhamdulillah dikasih langsung, yaudah berangkat sekarang. Waduh, berangkat minggu ini katanya. Wih, itu luar biasa. Dia juga membadalkan untuk orang tuanya. Ya kita tidak tahu ya. Jangan-jangan sekarang juga kita secara finansial sudah mencukupi. Ya secara finansial sudah mencukupi. Nah boleh jadi sekarang karena memang waiting list-nya yang luar biasa, masa tunggunya yang luar biasa. Tapi tetap saja ya kita memang harus punya ini juga kepada putra-putri kita. Kita ingatkan supaya ada niat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Agar ya semoga anak keturunan kita pun bisa melaksanakan ibadah haji. Karena memang di dalam hadis itu Rasulullah itu mengancam bagi orang yang memiliki keleluasan harta, udah punya mobil 1, mobil 2, rumah 1, rumah 2, terus belum berangkat pergi haji, padahal tidak ada hal apapun yang bisa menghalangi dia. Dikatakan dalam hadis seperti ini, man lam yahbishu hajatun zahiratun au maradun habisun au sultanun jairun falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan. Barang siapa yang tidak tertahan oleh suatu kebutuhan yang sangat mendesak, kemudian tidak tertahan oleh penyakit yang tidak sembuh-sembuh, kemudian tidak tertahan oleh penguasa yang zolim yang melarang pergi haji,
Falam yahujja, dia tidak pergi haji, maka silakan dia pilih mau mati Yahudikah atau mati Nasranikah. Nauzubillah min dzalik ya. Kita tidak mau menghendaki itu. Hadisnya sahih itu ya. Maka oleh karena itu ya harus kita niatkan kalau gitu. Kalau udah tinggal di Villa Dago mah, kalau bukan yang ngontrak ya, kalau tinggal di Villa Dago mah insya Allah udah wajib itu kayaknya. Ya udah wajib ya. Ya mudah-mudahan ya Bapak, ya masa kita semua ya Bapak Ibu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala bisa merealisasikan semua yang ada di masjid ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Qur'an di surat itu Al-Hajj ya ayat 27 kalau enggak salah disebutkan, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Adzin itu sama dengan azan, serukan, panggil. Jadi Ibrahim saat itu yang disuruh, "Hei Ibrahim, adzinin nasa." Panggil seluruh manusia. Sa'id ila Jabal Qubais. Naik kamu ke Jabal Qubais. Panggil manusia pada saat itu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim bingung. Bagaimana saya manggil orang gak ada orang di lembah yang seperti itu. Dia naik Jabal Qubais, tapi tetap kemudian ya kaifa nu'adzinun nas, bagaimana kami bisa memanggil manusia, menyerukan manusia untuk bisa pergi haji ya Allah. Adzin ya Ibrahim fa'alainal balagh. Hei Ibrahim, kamu tuh cukup untuk menyerukan saja, panggil, nanti kami yang menyampaikan, kata Allah. Dengan menggunakan bahasa kami ini menunjukkan bahwa Allah menyampaikan itu dalam relung tubuh manusia melalui tulang sulbi laki-laki, tulang dada wanita. Sehingga keturunan-keturunan kita insya Allah dan terus menerus itu akan ada niat ya untuk azam pergi melaksanakan ibadah haji. Adzinin nas ya'tuka rijalan, akan datang seluruh manusia nanti kepadamu hai Ibrahim, rijalan, dalam keadaan berjalan kaki. Itu dulu jalan kaki. Kalau sekarang ya orang-orang di sana doang, yang di Mekah doang yang dekat. Kita ini bukan berjalan kaki doang. Rijala wa ala kulli dhamirin, dan juga ada yang mengendarai unta yang kurus. Dhamir itu arti unta yang kurus. Untanya kurus banget. Karena kenapa? Ya, sampai nggak ada makanan yang bisa diberikan kepada unta itu, saking perjalanannya jauh pada saat itu. Begitu berat saat itu, dengan berat kalau dilihat secara fisik itu berat sekali saat itu. Jadi Allah memberikan gambaran begitu beratnya jalan kaki di panas terik matahari, di malam yang sangat dingin, itu dengan perjalanan yang sangat luar biasa. Sedangkan sekarang beda dengan kita zaman Nabi dulu. Sekarang kita, alhamdulillah, kendaraan darat ada, kendaraan laut ada, kendaraan udara juga ada. Sekarang rata-rata udara. Paling cuman beda berapa jam? 9 jam. Maksudnya berangkatnya dari sini ke sana 9 jam kira-kira. Ya. Dekat banget ibaratnya. Tapi lagi-lagi ini juga betul. Ternyata memang ini kalau dibilang ini sebuah panggilan ya. Di Indonesia ini antusias masyarakat muslim untuk melaksanakan ibadah haji itu luar biasa. Baik umroh, haji, luar biasa. Dan insya Allah tidak ada yang tidak ingin untuk bisa pergi haji, tapi pasti ingin melaksanakan ibadah haji. Nah, padahal perjalanan itu ya kalau sekarang tidak terlalu berat. Ya paling beratnya beda musim, beda cuaca. Itu boleh jadi bisa membuat badan tubuh itu bisa berubah gitu ya. Atau
pesawat ya, dengan biaya. Kalau biaya sih memang walaupun sekarang itu kalau dipikir-pikir ya agak mahal Pak ya. Karena banyak juga jemaah haji kita yang saat ini tidak bisa melengkapi uang itu. Ya ternyata 2 kali lipat lah ibaratnya. 1 kali lipat ya. Ya kalau berdua bisa lebih 100 jutaan lebih ya yang harus diberikan. Sehingga banyak katanya sih yang mundur banyak ya. Yang mundur dalam keadaan dia mungkin udah wafat duluan, atau yang mundur karena tidak bisa, ya itu tadi, tidak bisa melengkapi biaya haji itu sendiri. Ya walaupun begitu sudah niatnya sudah luar biasa. Nah ini gambaran ya. Maka kata Allah dalam suratnya tadi, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Maka mereka akan datang dari segala penjuru dunia. Ya, min kulli fajjin amik, penjuru yang jauh gitu ya, amik. Jadi dari mana saja, betul saja. Orang tidak ada habis-habisnya ingin mendatangi Mekah Al-Mukarramah. Hanya saja pada saat Covid ya, 2 tahun Covid itu agak sepi. Ya itulah mungkin Allah mentakdirkan ya kepada masa kita sehingga numpuk banyak orang yang tidak bisa diberangkatkan. Namun alhamdulillah ya sekarang kita sudah bisa diberikan porsi yang banyak ya Pak ya oleh pemerintahan Arab. Kita orang Indonesia ini karena memang luar biasa. Nah inilah, maka haji tetap saja kita harus punya niat dan azam dalam hati kita. Dan setelah pulang dari pergi haji, harusnya ya peribadatan kita, cara beragama kita juga mulai berbeda. Artinya lebih kuat lagi, lebih semangat lagi. Karena al-hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah. Haji mabrur itu pahalanya adalah surga. Tidak ada lain, tidak bukan, adalah surga. Kalau sebelumnya sudah sering datang ke masjid, maka setelah pergi haji harus lebih intens lagi, lebih banyak lagi. Karena ini ya harus mempertahankan ini kadang-kadang agak susah. Sebenarnya menurut saya predikat gelar haji itu di Indonesia dan di Melayu ya, itu memang penting juga sih ya. Kalau kita misalnya ketemu dengan orang yang sudah pergi haji tapi kemudian nongkrong gitu ya, gampang kita panggilnya, Pak Haji, masjid yuk, Pak Haji, yuk, kita pakai ini, bisa gitu kan, langsung dia kaget ya. Kalau kita sebenarnya ada benarnya juga ya gelar itu, supaya ya terjagalah amal ibadahnya itu. Walaupun memang ada niat-niat yang lain gitu untuk pamer ya itu tidak, itu masalah. Ya artinya perlu juga diantisipasi juga. Nah selanjutnya selain ibadah haji dalam bulan Dzulhijjah ini ada yang disebut dengan kurban. Nah kurban ini ya, sudah banyak diceritakan sih sebenarnya ya. Yang paling dahsyat di dalam peristiwa kurban ini adalah peristiwa tentang keluarga yang solehah, yaitu keluarga soleh dan solehah, yaitu keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa tidak, Nabi Ibrahim alaihissalam setelah lama mendambakan seorang putra, tapi tak kunjung tiba. Kemudian pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah suatu ketika berkunjung ke sebuah negeri Mesir, di sana ada raja, di mana raja itu suka dengan istri orang yang kalau cantik ya. Nah saat itu kalau nggak salah rajanya itu suka dengan istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Ya, kemudian sampai di situ kalau nggak salah dalam riwayat itu Nabi Ibrahim mengatakan bahwa ini saudara kandung saya, dia bilang gitu. Ya,
Akhirnya diambillah itu Siti Sarah, didekati oleh raja tersebut, tapi tidak bisa karena Allah menjaganya. Karena ada penjaganya sehingga bisa. Dan akhirnya dihadiahkanlah oleh raja tersebut seorang budak yang bernama atau pembantu ya, bernama Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim dan kepada Siti Sarah khususnya. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia Nabi Ibrahim seorang putra yang pada saat itu Nabi Ibrahim sudah agak tua. Ya, Siti Sarah pun dalam riwayat disebutkan usianya sekitar 90-an tahun ya. Nah, kemudian Siti Hajar ini kemudian mendapatkan hamil dan kemudian punya anak namanya Ismail. Setelah punya anak ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Siti Hajar ini pindah dari tempat ini. Sebenarnya itu diarahkan oleh Allah ke suatu tempat padang yang tandus, lembah yang tandus di lembah Faran, yaitu di lembah ya di Jazirah Arab pada saat itu ya. Nah, sungguh luar biasa. Disitulah kemudian ditinggalkan juga, diperintahkan oleh Allah, hai Ibrahim, tinggalkanlah istrimu Hajar di situ dengan anaknya. Kalau dulu boleh, tapi kalau sekarang kita nggak boleh seorang suami meninggalkan istrinya dengan anak yang masih merah sampai bertahun-tahun gitu. Nah, itu kan syariat dulu. Kalau sekarang sampai 2 tahun, jangankan 2 tahun, 2 bulan berturut-turut, gimana itu? Jatuh nggak talaknya itu? Iya. Kalau 2 tahun, apalagi 2 tahun. Ya, udah nggak ngasih lahir, apa sih, tidak berikan nafkah lahir batin, ya otomatis jatuh atau bila bisa hulu. Itu dulu Pak ya. Nah, kemudian setelah falamma balagha mausaya, pada saat putranya itu sekitar, dalam riwayat ada yang menyebutkan usianya 7 tahun, ada juga riwayat menyebutkan 13 tahun. Ketika dia bisa untuk berusaha lari sana lari sini, itu anak, Nabi Ibrahim alaihissalam dimimpikan oleh Allah. Sebenarnya mimpinya ini adalah karena memang Nabi Ibrahim itu orangnya dermawan. Dia kalau berkorban atau bersedekah, infak itu luar biasa. Sampai ratusan ekor unta atau ribuan ekor kambing dia sedahkan. Terbetik di dalam hatinya, disebutkan kalau nggak salah di dalam satu tafsir gitu ya, An-Nawawi kalau nggak salah itu, disebutkan di situ bahwa terbetik dalam hatinya, seandainya ya pada saat itu mungkin belum punya putra ya, mungkin seandainya aku punya putra dan seorang putra pun kalau diminta oleh Allah aku akan kuberikan. Nah, pada saat dia punya putra, kemudian dia dimimpikan oleh Allah pada tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Ya, disebutkan inni ara fil manami anni atba'uka fangdur madza tara. Bahwa Nabi Ibrahim bermimpi di malam tanggal 8 Zulhijjah. Mimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim bingung. Apakah benar ini mimpi dari Allah? Apakah ini mimpi dari setan? Kalau mimpi dari Allah, mengapa anak saya harus disembelih? Mungkin ini dari setan kali. Bingung. Artinya beliau rawi itu. Artinya mimpi bingung, tarwiyah. Sehingga pada tanggal 8 Zulhijjah kita melaksanakan puasa tarwiyah. Barulah pada tanggal 9 Zulhijjah Arafah anna hadhihi ru'yah as-sadiqah, bahwa dia mengetahui dengan benar. Arafah maknanya bukan Arafah di sana ya, Arafah bukan itu bukit Arafah, tapi Arafah berarti mengetahui dengan benar bahwa mimpinya ini adalah mimpi dari perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Lalu Nabi Ibrahim ingin melakukan penyembelihan itu. Tapi orang tua yang sangat luar biasa, punya akhlak yang luhur luar biasa.
Dia komunikasikan dulu kepada putranya, nggak langsung dia bawa anaknya langsung dia sembelih, tidak. Dia komunikasikan di pagi hari pada saat mimpi yang kedua. Arafa anna hadhihi ru'yah as-sadiqah, bahwa ru'yah mimpinya ini adalah benar, perintah dari Allah. Dia komunikasikan di pagi hari kepada anaknya. Dia katakan, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka. Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Kalau itu bukan anak soleh, mungkin dia akan kabur dan dia takut dan mengatakan ayahnya kejam karena bakal akan membunuhnya. Tapi karena anak yang soleh, yang sudah ditempa keimanannya oleh ibunya Hajar, dan pada saat itu dia mengatakan, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati, ya biasanya kan panggilan itu ya abi, wahai bapakku. Tapi ini dengan menggunakan ya abati. Abati itu ya ya ada mu'annas. Mu'annas itu perempuan artinya. Artinya apa? Dengan satu panggilan yang betul-betul hormat, lembut dan halus, bagaikan perempuan lah ibaratnya. Ya abati, wahai ayahku, wahai ayahku yang aku sayangi, misalnya gitulah. Kalau ini perintah dari Allah, maka lakukanlah. Dan dia langsung tidak menjustifikasi bahwa dirinya sebagai orang soleh, orang yang sabar, tidak. Tetap saja dia mengatakan insya Allah. Kata-kata insya Allah itu sudah dikenakan oleh zaman Nabi Ismail, zaman Nabi Ibrahim. Ya batif al-matu marusatajiduni insya Allah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau ini perintah Allah, lakukan ini ya wahai ayahku. Kau akan dapati diriku insya Allah. Jika Allah menghendaki, maka aku termasuk orang-orang yang sabar. Luar biasa. Ya, ayahnya mengkomunikasikan dengan cara yang baik. Anaknya pun menerima dengan cara yang baik. Bahkan dia tidak jumawa, sombong, mengatakan dirinya sebagai orang yang sabar. Tetapi dia mengatakan ayahku. Padahal ke ayahnya ini. Ya kalau ke ayahnya kan boleh jadi kita ngomongnya kan ya gede-gedean juga bisa gitu ya. Tapi wahai ayahku. Begitu luar biasa Ismail menghormati ayahnya Nabi Ibrahim ini, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sungguh luar biasa. Bahkan Siti Hajar pun juga mendampinginya. Mendampingi pada saat berangkat menuju Mina untuk rencana akan disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan dalam suatu riwayat itu sungguh luar biasa. Pada saat akan disembelih saja itu dia minta kepada ayahnya itu agar ada penghalang, agar nanti darahnya itu jangan muncrat sehingga mengenai bajumu wahai ayahku, dan kalau mengenai bajumu maka darah itu akan kemudian bisa mengingatkan kembali kepada anaknya, wahai ayahku siap-siapkanlah. Tapi pada saat ketika dilakukan penyembelihan itu di tengah perjalanan sungguh luar biasa. Godaan setan, iblis laknatullah ya. Digoda ibunya Ismail, digoda. Juga Ismail juga digoda, Ibrahim juga digoda. Dan disitulah ada istilah nanti yang sebagai pelaksanaan ibadah haji yang disebut dengan jabarat atau lempar jumroh. Nanti ada jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqobah. Jadi pada saat ini sudah pada ke Bali kalau nggak salah. Ini sudah pada ke Bali, ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf rukun haji. Artinya wajib bagi seluruh jemaah haji untuk melaksanakan itu. Kalau tidak, ya hajinya tidak sah. Maka diulang tahun depan. Sama juga ketika berkumpul di Arafah, juga itu juga termasuk rukun.
Ya kalau nggak kubul di Arafah, maka hajinya tidak sah. Sedangkan lempar jumroh, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, itu adalah wajib haji. Ya bukan rukun haji. Rukun haji itu ada berapa ya? Apa kira-kira Pak? Ihram, wukuf, tawaf, ya, sa'i, tahallul, tertib. Ya. Saya ingat banget karena saya singkat IWTSTT. Saya anak-anak supaya ingat aja. Itu. Jadi ya ihram memang harus perlu begitu kalau ngapalin Pak. Ngapalin itu harus ada kayak jembatan keledai supaya nggak hilang-hilang di situ. Kayak misalnya tamyiz tuh, itu kita pakai nyanyian tuh. Saya pernah ngajarin tamyiz bahasa Arab ya di sana di Masjid Ubul Huda, sekarang masjid ya. Itu pakai nyanyian, misalnya huruf-huruf ya. Apa sebetulnya? Wa au fa amma thumma bal hatta lakin. Wah itu enak banget itu, nggak akan hilang-hilang. Makanya wajar kalau anak-anak santri di tempat mana itu ngapalin jurmiyah, ngapalin alfiyah itu pakai nyanyian, sehingga hafal banget itu. Ya, dan kalau kita mau cuma itu aja. Misalnya ciri-ciri isim itu ada 8, berakhiran tanwin, berawalan al, berawalan mamimu. Waduh, diawali. Itu enak gitu kalau hafal dengan nyanyian itu kita pakai, jadi menggunakan otak kanan itu insya Allah nggak lupa-lupa ya karena nyanyian. Makanya wajar kalau saya ngajar tajwid gitu di sekolah pakai nyanyian juga. Misalnya huruf ikhfa, ta sa jim dal dal zai sin sin sod do to zo fa kof kaf, itu semua huruf-huruf ikhfa. Baca dengan samar, baca dengan sengau. Huruf ikhfa jumlahnya 15. Baca tuh, itu enak banget itu. Terus misalnya hafalan huruf idgham juga ada juga itu. Memang perlu kayak begitu ya. Untuk ngajar ke anak-anak, apalagi ya anak-anak aja bisa, apalagi yang tua. Salah, terbalik. Yang tua aja bisa, apalagi yang anak-anak gitu ya kan gitu. Itu begitu prinsip dari pelajaran tamyiz tuh. Bagus juga itu pelajarannya. Kalau Habibur Rahman tuh pernah ngajarin juga itu dengan nyanyian, tapi beliau mah gerakan. Misalnya kalau dia gerakan, tapi saya gabung dengan tamyiz juga. Misalnya kalau di sini itu apa? Kalau di sini misalnya fiil pertama, di sini fiil kedua, di sini fiil ketiga, itu bisa juga itu. Kalau di sini laki-laki, di sini perempuan misalnya, itu bisa ada juga. Fa'ala, fa'alat, fa'alata, fa'alata, fa'altuma, fa'alata, fa'alhuma. Lupa saya, pokoknya ada nyanyian lagi. Kalau ngajar lagi tamyiz bisa ingat lagi insyaallah. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'altuma, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna, gitu. Dia pakai gerakan juga itu. Ya, kalau di sini nah itu Habibur Rahman juga ngajarkan waktu dulu tuh di Baitur Rahman, Baitul Quran juga. Pak Habib ya, Dr. Habib tuh. Ini ngomong-ngomong dibuka ya. Mohon maaf nih saya sambil ngobrol saja. Itu yang bisa saya sampaikan, bukan apa-apa. Saya lagi batuk-batuk melulu terus kemudian lagi ini mohon maaf. Jadi lama di AC, ada kipas angin jadi ini mampet hidungnya kok bisa jadi napas dia pakai mulut ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Ini dari saya yang doif ini, kalau yang salah juga mohon dimaafkan. Ini dari saya yang doif, dan kalau yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita akhiri sama-sama dengan kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.